Tapi ke sisi-sisi lain yang justru mengakibatkan kerugian, bahkan keluarga juga. Mungkin perlu saya penjelasan dulu ya, karena tadi kan klarifikasi dari keluarga sudah begitu banyak menyampaikan kepada publik. Nah, yang kita hadapi sekarang ini sebenarnya persoalannya kan persoalan privat, persoalan dalam rumah tangga. Tetapi berita yang beredar kan sudah kemana-mana, nyangkutnya bukan lagi ke pokok persoalan, tapi ke sisi-sisi lain yang justru mengakibatkan kerugian, bahkan keluarga juga diseret-seret dalam urusan ini. Jadi undang-undangnya jelas, undang-undangnya adalah PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ini adalah undang-undang khusus lex spesialis, di mana itu adalah delik aduan, ya. Dan ini antara suami dengan istri atau dengan anak. Dan yang terjadi, ya, pertama-tama kita prihatin terhadap kakak Vena yang saat ini mengalami dugaan KDRT. Tetapi kita juga harus objektif. Masyarakat Indonesia ini harus cerdas melihat persoalan. Jangan kita terpaku bahwa ini sudah terjadi nih kekerasan dalam rumah tangga. Tetapi kita harus dilihat dulu dari sisi-sisi lainnya. Sebenarnya masalahnya apa gitu loh, sehingga terjadi persoalan seperti ini. Apakah kekerasan fisik? Apa kekerasan psikis? Nah, yang dilaporkan itu kekerasan fisik dan psikis. Kalau kekerasan fisik, udah pasti kan ada visum, ya kan, yang harus diperlihatkan. Apakah itu kekerasan yang menyebabkan korban itu mengalami berat, luka berat, ringan, sedang? Nah, itu nanti dari pihak kedokteran yang akan menjelaskan. Yang kedua, kalau soal psikis, ini juga tidak gampang, karena harus melakukan komunikasi dengan psikolog, ya kan, dengan dokter, sehingga keluar rekomendasi bahwa yang bersangkutan mengalami kekerasan psikis, ya. Jadi biar jelas dulu, kita kembali ke konten persoalan undang-undangnya dulu. Kita tidak boleh melebar kemana-mana, atau apalagi kita menggiring opini ya kemana-mana, justru sudah merembet ke masalah keluarga Ferry. Nah, yang di sini saya mau sampaikan bahwa dalam urusan rumah tangga, kasus privat seperti ini, biasanya kepolisian itu bahkan kejaksaan itu membuka ruang, namanya restoration of justice, ya kan, ruang untuk bermediasi, ruang untuk bisa berdamai. Nah, ini yang sekarang lagi dibangun oleh keluarga Ferry untuk supaya bisa berkomunikasi dengan keluarga daripada Vena ataupun dari Vena sendiri. Apakah ini masih bisa, keluarga ini masih bisa bersatu atau tidak, atau masih bisa didamaikan atau tidak, ya kan? Pihak sebelah nutup diri. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak lain yang justru yang tidak punya tanggung jawab atau orang lain yang ikut di dalam urusan ini, karena urusan ini urusan privat. Kalau soal Mas Ferry melakukan tindakan kekerasan, sekarang kan tersangka dan ditahan, ya, tersangka ditahan. Udah pasti polisi sudah memiliki alat bukti yang cukup. Tapi persoalannya, ya, untuk seorang Ferry Irawan ke depan seperti apa? Kan ini kan keluarga juga pasti akan melakukan upaya-upaya. Apakah upaya hukum atau upaya-upaya lain seperti komunikasi, mediasi dan lain sebagainya pasti akan dibangun untuk supaya Mas Ferry itu bisa mendapatkan hak-hak hukumnya. Jadi di dalam hukum itu korban, tersangka itu punya hak-hak hukumnya yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi jangan kita menjustifikasi seseorang yang mana kita juga belum tahu keterangan yang sebenarnya, ya, bahwa seseorang itu sudah langsung kita justifikasi ini pelaku KDRT. Karena ketika belum ada putusan pengadilan yang ingkrah, berarti seseorang itu belum kita katakan bersalah, tetapi masih dalam tahap dugaan kalau di kepolisian. Makanya kalau nanti di kepolisian, polisi itu kan punya kewenangan, ya, menahan 20 hari ke depan. Nanti kalau misalnya 20 hari ternyata berkasnya masih belum, akan ditambah lagi oleh waktunya 40 hari ke depan. Nah, itu adalah bagaimana polisi juga punya kewenangan untuk supaya bagaimana membuka ruang untuk restorasi of justice tersebut. Bahkan di kejaksaan pun sudah boleh melakukan restorasi of justice.
Makanya di sini kami menyampaikan supaya opini publik itu harus seimbang, harus objektif, melihat persoalan itu jangan sampai seolah-olah Mas Ferry itu adalah seorang penjahat besar gitu, ya kan? Yang mana kasus ini adalah kasus privat, kasus keluarga gitu loh. Karena kalau kita mau lihat, misalnya kekerasan fisik ya, apa dia ditendang, dipukul dengan tangan terkepal, tempelan lain sebagainya, pasti ada bekas-bekasnya kan begitu. Dan pasti ada visumnya yang diperlihatkan ke publik. Yang kedua kan soal psikis, pasti ada rekomendasi dokter. Dan ini tidak gampang, pasti prosesnya lewat psikolog, pertanyaan lewat dokter-dokter ahli, bahwa apakah yang bersangkutan mengalami psikis selama dia berumah tangga. Karena ini masalah hukum, semua harus terang benderang gitu loh. Kita tidak boleh menjustifikasi seseorang. Kalau Mas Ferry saya lihat gentleman banget itu. Ketika dipanggil dia langsung datang sudah bawa baju dan siap ditahan. Biasanya orang itu dipanggil 2 kali dulu tuh. Alasan pertama mungkin sakit, menghindar dulu. Kalau beliau enggak, datang dan bawa memang baju sama keluarga, udah tas apa semua dibawa. Ditahan, siap ditahan. Bahkan dia tidak melakukan perlawanan sama sekali. Artinya dia taat hukum dan dia siap menghadapi apa yang dia lakukan. Dan semua itu masih di tahap kepolisian. Kepolisian itu kan terbatas. Semua itu nanti sampai ke tahap kejaksaan, bahkan sampai pelimpahan untuk sidang ke pengadilan. Ya itulah baru kita lihat yang benar dan terang benderang. Saksinya